Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau kami mau dengar firman yang selalu meneguhkan, menguatkan kami di masa yang sukar. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami bukan menjalani sesuatu yang sulit untuk kami jalani. Kami menjalaninya dengan kelegaan karena firman-Mu itu adalah kekuatan, kelegaan, penghiburan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mau beristirahat malam ini, kami mau dengar apa kata Tuhan lewat firman-Mu, supaya kami punya semangat, supaya kami punya pengharapan terus di dalam Tuhan. Kami tidak mau lihat fakta. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita ya, tetap semangat ya, walaupun malam-malam ya. Saya semestinya juga ngantuk, besok pesawat saya pagi juga ya. Tapi ya karena hari ini kita berpuasa supaya punya bahan bakar, nah, untuk tetap semangat. Nah itu semangat ya, karena orang yang semangat itu yang dapat menanggung penderitaan. Kalau kita tidak punya semangat, kita tidak akan pernah melihat perjalanan hidup kita bersama Tuhan itu sampai di garis akhir. Makanya hari-hari ini kita perlu semangat ya. Besok yang bisa onsite di Jakarta ya, di Kedoya depan di Organium Store, besok saya akan bawakan khotbah tentang bertahan untuk menang. Dan malam ini judulnya unik ya, aman dan amin. Nah ya, tadi saya cari judul. Jujur kalau khotbah itu susah cari judulnya. Judulnya apa gitu ya. Kalau bukan karena kasih karunia Roh Kudus, kasih saya tema setiap hari itu, saya bingung loh jujur. Kalau suruh cari judul, cari tema itu ndak gampang saudara ya. Malam ini saya sudah dapat firman-Nya. Saya bilang Tuhan, perenungan singkat aja supaya kita bisa selesai khotbah, kita bisa tidur, kita merasakan sukacita ya. Aman dan amin. Yuk kita lihat, karena hari-hari ini kita percaya bahwa firman Tuhan yang saudara dan saya percayai itu akan membuat saudara aman dan pasti membawa kita amin, melihat apa yang difirmankannya akan digenapi. Ya, tidak ada firman Tuhan itu tidak digenapi. Firman Tuhan itu perlindungan yang maha tinggi. Firman Tuhan itu selalu digenapi. Makanya malam ini tema khotbahnya aman dan amin. Buka Mazmur 86 ayat 2 sampai 3. Kita baca terlebih dahulu. Mazmur 86 ayat 2 sampai 3. Kita baca terlebih dahulu. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Kita sadar ya, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti pelihara hidup saudara dan saya. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Karena kita percaya kepada Yesus, maka kita dijamin selamat ya. Jadi kita ini aman dan amin ya. Kita percaya bahwa kita dipelihara, kita ini diselamatkan karena kita ini adalah orang percaya, kita dipelihara karena kita dikasihi. Tangkep ya. Jadi kalau kita ini hari ini takut, kita mulai nyadarkan hidup kita. Kita ini adalah umat yang dikasihi sehingga kita dipelihara. Kita ini adalah umat yang diselamatkan pada waktu kita percaya ya. Jadi kita percaya. Yang ketiga, lihat ya. Engkau adalah Allahku,
kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Kita percaya selain kita dipelihara, diselamatkan, kita ini juga dikasihi sama Tuhan. Jangan takut. Hari-hari ini apa yang membuat saudara takut? Kalau Tuhan pelihara, kalau Tuhan itu selamatkan, kalau Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, maka hari ini hidup kita itu pasti aman dan amin. Ya, 3 hal saudara lihat nanti di Mazmur 86 ayat 5. Lompat. Apa yang membuat kita hari ini Tuhan itu aman dan amin? Ya, selain kita dipelihara, diselamatkan, dikasihi, itu memang sifat Tuhan. Tuhan itu selalu berkehendak menyelamatkan kita. Tuhan selalu berkehendak untuk saudara, memelihara kita. Tuhan itu selalu punya kehendak mengasihi kita. Sekalipun saudara tidak perlu minta-minta, itu sudah jadi kehendak Tuhan dalam hidup orang-orang yang dikasihinya. Nah, ayat 5 ini yang kita akan bahas ya. Sebab Engkau ya Tuhan, nah ini, baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Orang yang hari ini dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sudah tidak punya jalan keluar, makanya doa itu langkah yang tertepat. Waktu kita memanggil nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus pulihkan hidup keuanganku. Waktu kita berseru, maka yang Tuhan lakukan ini aman dan amin. Itu karena Daud berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik, suka ngampuni. Jadi kesukaan Tuhan suka ngampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi kenapa kita hidup bersama Tuhan? Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah baik. Tuhan itu suka ngampuni. Tuhan itu berlimpah kasih setianya. 3 hal ini saudara, kebaikan, pengampunan, kasih setia yang berlimpah, maka kita pasti aman dan amin. Hidupmu kalau menikmati kebaikan Tuhan pasti aman dan pasti amin. Karena kebaikan Tuhan ya, kita percaya kita hari ini pasti aman. Kita tidak mungkin hari ini hidup terlunta-lunta saudara. Di tengah masa sukar kita itu tidak pernah dibiarkan jalan sendiri. Makanya hari ini ya, yang saya akan bahas ini adalah kebaikan, pengampunan, kasih setia. Kita hari ini pastikan kita pasti aman dan amin. Aman karena Tuhan itu pasti memelihara, menyelamatkan, mengasihi saudara. Amin. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Amini aja kebaikan Tuhan. Amini pengampunan Tuhan. Amini kasih setia Tuhan yang berlimpah. Kalau kita hari ini dalam keadaan yang buruk, pasti Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu amannya kita, aminnya kita ya. Jadi hari ini ada kebaikan, ada pengampunan dosa kita. Hari ini saudara, siapa yang takut mati? Karena banyak orang takut mati, takut tidak masuk surga. Bu Eli takut mati, Bu Eli tidak tahu kematian itu seperti apa. Sepertinya horor ya Bu Eli. Bayangan kita cuman api neraka yang menghanguskan. Nanti kalau Tuhan berkata, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Selama kita jadi orang benar, percayalah ya, saya itu cuman pernah menjelaskan beberapa kali tentang penjahat. Lihat ya, kasih karunia Tuhan itu besar enggak? Saya percaya di dunia ini penjahat yang mati di sebelah kirinya Tuhan Yesus ya, yang mati, saudara lihat ya, yang disalib, maksud saya disalib. Waktu penjahat ini berkata, Yesus ingat aku. Lihat ya,
Ingatlah aku. Nah, waktu dia berkata seperti itu, Tuhan Yesus itu kasih langsung yang namanya privilege ya. Dia penjahat kelas kakap yang dihukum mati karena melakukan kejahatan yang jelas. Orang kalau disalib itu pasti penjahat kelas kakap. Dosanya itu sudah mungkin membunuh ratusan orang atau membunuh berapa banyak orang, dosanya itu sudah berat. Makanya sampai hukuman setimpal disalib. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus ngomong gini, dosamu ya, hari ini juga engkau sudah ada di Firdaus bersama aku. Lihat ya, Tuhan kasih kan? Kasih anugerah bukan lewat perbuatan baiknya, tapi karena kemurahan Tuhan dia dapat pengampunan. Tapi saudara perlu tahu ya, banyak orang itu tidak sadar pengampunan memang ada, tapi Tuhan tidak bilang gini, kamu hari ini turun dari salib, kamu bebas dari bayar harga. Tidak loh saudara ya, tetap disalib. Ya ini, makanya di dunia ini apapun perbuatan dosa memang diampuni, tapi tetap disalib. Tuhan tidak bilang gini, hai penjahat, hari ini engkau tidak disalib, bebas dari salib, engkau nanti ada di Firdaus, hari ini juga engkau ada di Firdaus bersama aku, kan enggak kan? Tetap harus disalib, tapi dosanya diampuni sehingga dia dapat tempat di dalam kekekalan di Firdaus. Ya, nah malam ini juga percayalah, amin dan aman dan amin sedang bekerja di dalam kehidupan orang benar. Pastikan saya akan bahas bagaimana kita malam ini tidak perlu takut sebelum tidur. Katakan, Tuhan, aku aman karena aku dalam pemeliharaanmu. Engkau memberikan aku keselamatan dan kasih-Mu menyertai aku. Aku amin karena aku menikmati kebaikan Tuhan. Di balik keburukan, di balik dosaku, aku mengaminkan ada pengampunan, dan aku mengaminkan di balik kehidupanku yang makin rumit tetap ada kasih setia Tuhan yang selalu baru berlimpah setiap hari. Itu sebabnya yuk saya bahas ya, bagaimana aman dan amin. Yang pertama, saudara tahu kebaikan Tuhan itu apa? Simple. Makanya hari ini tidak ada orang yang takut lagi. Saya berusaha membangun semangat. Karena kalau saudara tidak punya semangat, saudara tidak punya bahan bakar. Kalau kita malam ini bisa semangat, maka semangat itu akan membuat engkau sanggup menanggung penderitaan kita. Perlu dikatakan tiap hari, semangat, semangat. Aman dan amin ya. Yuk lihat kebaikan Tuhan. Simple saudara. Kebaikan Tuhan itu apa? Kalau kita menikmati kebaikan Tuhan, Tuhan itu memelihara hidup kita saat kita khawatir. Makanya serahkanlah khawatirmu kepadaku, maka Tuhan memelihara. Percayalah, kebaikan Tuhan itu memelihara hidupmu saat kita khawatir. Jadi waktu kita dipelihara kebaikan Tuhan, maka kita malam ini serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang baik itu memelihara hidup saudara dan saya. Jadi siapa yang khawatir, serah terimakan, Tuhan, aku khawatir loh Tuhan akan keuanganku. Tuhan, aku khawatir akan rumah tanggaku. Aku khawatir tentang anak-anakku. Aku malam ini khawatir tentang masa depanku. Malam ini juga Tuhan yang aman dan amin itu ada di depan saudara dan saya. Malam ini juga tidak ada orang yang bawa kekhawatirannya sampai besok ya. Kesusahan sehari cukup sehari. Jadi kalau kita khawatir, tiap kali iblis taruh virus khawatir, virus khawatir itu bukan dari Tuhan. Takut khawatir bukan dari Tuhan. Tiap kali iblis tembakkan takut khawatir, maka bagian kita tidak boleh menyimpan apapun yang ditembakkan iblis takut khawatir diam di dalam pikiran kita. Tapi mulai hari ini tidak boleh yang namanya pikiran takut khawatir, hati yang cemas itu boleh ada. Tidak boleh ada. Tapi mulai hari ini serahkan ya.
Jadi malam ini yuk kita mau menyerahkan kekhawatiran. Tuhan, aku khawatir keuangan, tapi aku tahu Engkau adalah Tuhan yang baik, yang memelihara hidupku di tengah aku ngalami masa-masa yang sulit. Yang pertama itu ya. Yang pertama, kita serahkan kekhawatiran, maka Tuhan yang memelihara. Ya, kebaikan Tuhan, Tuhan memelihara. Yang kedua, bagaimana Tuhan akan mencukupkan. Jadi serahkan kebutuhan kita kepada Tuhan. Serahkan kebutuhan kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mencukupkan. Ya, jadi yang pertama Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan. Jadi kita jangan bawa kekhawatiran, jangan bawa yang tidak cukup sampai kita stres, depresi. Enggak, mulai malam ini serahkan kekhawatiran karena Tuhan memelihara. Serahkan kebutuhanmu, maka Tuhan yang akan mencukupkan. Dan yang ketiga, Tuhan itu menghibur. Itu kebaikan Tuhan. Percayalah, di tengah masa yang sulit, Tuhan itu tetap memelihara, mencukupkan dan menghibur. Di Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi malam ini Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan hibur, maka kita harus menyerahkan kesusahan kita. Malam ini yuk, siapa yang lagi susah, yang lagi khawatir, yang lagi tidak cukup, kalau Tuhan berbicara, aku adalah Tuhan yang baik, hidupmu pasti aman dan amin. Tidak ada malam ini orang membawa kekhawatirannya dibawa kemana-mana. Saudara membawa, tidak cukup, saudara dipikul terus sehingga saudara pusing 7 keliling, tidak bisa tidur, butuh obat tidur. Saudara mungkin hari ini lagi susah, sudah belajar. Kalau Tuhan berkata, sekalipun engkau dalam keadaan apapun, aku tetap menyertai engkau. Gada dan tongkatku itulah yang menghibur engkau. Jadi kita tidak boleh susah. Kita hari ini, malam ini yuk sudah. Kalau Tuhan pelihara, serahkan kekhawatiran. Kalau Tuhan cukupkan, serahkan kebutuhanmu. Kalau Tuhan yang menghibur, malam ini serahkan rasa susah saudara pada tangan Tuhan. Amin. Tuhan baik ya. Jadi malam ini tidak ada orang yang berkata, Tuhan kenapa Tuhan, kok Tuhan itu tega. Tidak. Dibalik hal yang menyakitkan, tetap ada kebaikan Tuhan. Jangan takut ya. Kebaikan Tuhan sedang terjadi hari-hari ini. Dia sedang pelihara, Dia sedang cukupkan, dan Dia sedang hibur saudara dan saya dengan kebaikannya. Itu sebabnya kalau Tuhan baik, maka keadaan kita juga pasti baik-baik adanya. Jangan panik, tidak ada keadaan yang bisa mengendalikan hidupmu. Badai itu tidak bisa mengendalikan hidup saudara dan saya. Tapi hidup saudara dan saya dikendalikan oleh kebaikan Tuhan setiap hari. Makanya Daud berkata, kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka mengikutiku seumur hidup. Jadi malam ini kalau ada yang susah, ada yang khawatir, ada yang berkata tidak cukup, karena saudara kenapa cemas? Karena saudara pikul semuanya. Sudah tahu tidak cukup, dipikul, dipikiri. Sudah tahu hidup dalam ketakutan akan bahaya yang besar di depan mata, realitanya buruk. Saudara tidak cepat-cepat serahkan. Tuhan sudah berikan kita fasilitas ya. Tuhan berjanji memelihara, Tuhan berjanji aku yang akan mencukupkan, Tuhan berjanji bahwa gada dan tongkatku akan menghibur engkau. Yang kedua, pengampunan. Nah ini pengampunan ya. Jadi percayalah, pengampunan itu sudah diberikan ya. Tapi jangan terus karena diampuni saudara terus berbuat dosa. Tetap ada harga yang harus dibayar. Makanya daripada nanti bayar harganya ndak enak, 40 hari jadi 40 tahun, ndak enak kan ya. Lebih baik hari ini yuk kita rela sakit-sakit dahulu 40 hari, bonyok-bonyok dulu, tapi menikmati 40 tahun berkat Tuhan yang ada di depan. Yang lagi tidak cukup, sebentar lagi bulan Juni berarti Tuhan akan memberikan bakul yang ke-6 ya.
Bakul yang keenam lagi disiapin Tuhan untuk memasuki bulan Juli. Percayalah, 1 bulan 1 bakulnya Tuhan. Dia tahu berapa kebutuhanmu. Dia tahu apa yang kau butuhkan malam ini. Dan bakul-bakulnya Tuhan, bulan ke-6 dia sudah siapkan buat orang benar. Yuk kita lihat Yesaya 1 ayat 18. Dosa merah seperti kermisi akan jadi putih seperti salju. Ya kan? Yesaya 1 ayat 18 ya. Nah, Roma 5 ayat 9. Jadi hari ini pengampunan, tenang aja. Bu, saya itu dulu mantan. Oh, enggak apa-apa. Hari ini hancur hati. Hari ini juga dosamu merah seperti kermisi, langsung jadi putih seperti salju. Kalau saudara minta maaf sama seseorang, mungkin orang tidak bisa ngampuni saudara, masih ya saya bisa ngampuni tapi tunggu waktu. Tapi kalau datang sama Tuhan, saudara mengakui pelanggaran, saudara hancur hati, Tuhan berkata malam ini, nak, dosamu mau parah seperti apapun, engkau pembunuh bayaran sekalipun, aku bisa pakai hidupmu. Ya, contohnya siapa? Rasul Paulus. Itu apa ndak preman? Daud apa ndak preman? Bunuh juga ya, ambil istri orang, preman saudara. Tapi Tuhan itu maha pengampun. Anak terhilang juga kurang ajarnya, kebangetan, kelewatan. Tapi tangan Tuhan itu selalu terbuka. Makanya hidup kita itu aman dan amin saudara. Kita ini enak hidup bersama kasih karunia. Tapi jangan mau karena saudara tidak sadar-sadar nanti bayar harganya mahal. Roma 5 ayat 9 kita baca. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita tenang ya, kita hari ini sudah diselamatkan dari murka Allah. Seharusnya kita ditimpa murka, tapi karena Yesus mati buat saudara dan saya, maka semua murka ditimpakannya kepadanya. Dia menyelamatkan saudara dan saya, ganti murkanya. Murkanya ditimpakan ke Yesus, saudara dan saya hari ini diselamatkan. Ya, Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, yang pertama, Tuhan mengampuni dosa merah seperti kermisi jadi putih seperti salju. Ya, makanya amin kan ini saudara. Yang kedua, Tuhan mengampuni untuk kita selamat dari murka Allah. Ya, dia sudah gantikan dirinya ditimpa murka. Tuhan hari ini pasti memberikan pengampunan supaya kita selamat dari murka Allah. Yang ketiga, Tuhan mengampuni untuk melayakkan kita supaya kita bisa beribadah. Ya, kalau zaman perjanjian lama, orang kalau berbuat dosa itu enggak gampang, bisa mati kadang-kadang. Ya, imam. Makanya malam ini kita bersyukur kalau Tuhan mengampuni dosa merah seperti kermisi. Tuhan mengampuni hari ini sehingga kita tidak lagi ditimpa murka. Yang ketiga, Tuhan mengampuni supaya melayakkan kita untuk beribadah. Itu tadi, menyucikan hati nurani dari perbuatan yang sia-sia supaya kita bisa beribadah. Nah, hari ini yuk aman dan amin ya saudara. Percaya hidupmu aman, hidup bersama Yesus pasti amin. Tidak ada yang namanya firman itu berkata moga-moga ya, moga-moga selamat, moga-moga diampuni, moga-moga kita hari ini bisa menikmati kebahagiaan. Tidak ada yang namanya ikut Kristus perkataan moga-moga, tapi yang ada adalah aman dan amin. Amin. Nah, kita lihat yang terakhir ya. Lumayan cepat juga ya. Jadi nanti setelah perenungan ini kita istirahat ya. Kita tidur, kita belajar. Saudara tahu, setiap malam belajarlah untuk menyerahkan apapun. Jangan dibawa besok ya.
Karena besok itu punya kesusahan sendiri. Artinya gini, besok itu ya besok, urusannya besok. Wong kamu lo bukan Tuhan. Lala, ngapain kita ini takut, khawatir akan sesuatu yang sudah distandarkan Tuhan. Nah, jalani aja satu hari. Tiap hari itu kamu ndak tahu besok itu mau terjadi apa. Kamu kan bukan Tuhan. Tapi yang pasti setiap buka mata, kamu itu akan menikmati apa yang menjadi kasih setiaku setiap hari. Jadi kalaupun Tuhan bilang gini, aku belum jawab hidupmu, suamimu tambah parah, keuanganmu tambah parah besok misalnya bangun. Tapi Tuhan jawab enggak, cukup kasih karuniaku. Cukup Eli, cukup Lani, cukup. Sekalipun aku enggak jawab Bim salah Bim, Festi, cukup kasih karuniaku. Melan, cukup kasih karuniaku. Jadi ndak perlu panik menghadapi kesusahan sehari, cukup sehari. Kalau kesusahan itu cukup, kasih karuniaku lebih dari cukup. Justru di saat kelemahan mula, kuasaku jadi sempurna. Kuasaku turun menaungi engkau. Di saat engkau lemah, justru engkau kuat. Nah, itu Paulus yang mengatakan. Makanya malam ini tidak ada orang yang takut menghadapi hidup. Belajar menyerahkan khawatir, tidak cukupmu, susahmu mulai malam ini. Taruh kepada Tuhan. Tuhan, saya khawatir. Ya sudah, serahkan. Tuhan bilang gini, waktu engkau serahkan, aku pelihara. Waktu engkau ngomong ndak cukup, aku yang cukupkan. Lah kalau kita ndak mau nyerahin, kita pikiri terus, Tuhan khawatir dipikiri, ndak cukup dipikiri, terus susah direnungi, susah air mata tinggal dalam masalah ngerenungi nasib. Kira-kira Tuhan bisa bertindak? Ndak bisa. Kita sudah ndak tahu jalan untuk mendapatkan jalan keluar, ya belajarlah untuk menyerahkan. Malam ini kita mau menyerahkan ya. Yang mau tidur lagi khawatir, serahkan. Yang lagi susah, sudah ndak usah susah. Kasih susah kita kepada Tuhan. Kasih khawatir kita, kasih yang ndak cukup. Nanti Tuhan yang akan cukupkan. Percayalah, kalau Tuhan menjamin hidupmu aman dan pasti melihat amin kemenangan yang terjadi, maka kita ndak perlu takut ya. Yang kedua tadi, yang terakhir, berlimpah kasih setia. Nah ini, berlimpah kasih setia. Mazmur 86 ayat 15 sampai 16. Mazmur 86 ayat 15 sampai 16. Tetapi engkau ya Tuhan Allah, ya, apa saudara? Penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Saya bisa rangkum 4P. Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan pemurah. Sekali lagi, malam ini kita ini hidup dalam berlimpah kasih setia. Kenapa? Karena Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan pemurah. Nah, kita hidup dengan 4P yang berlimpah. Jadi kira-kira cukup gak kasih karunia-Nya Tuhan? Cukup. Saudara, di tengah masa sukar, dunia ini ndak ada 4P, tapi kita punya Tuhan yang panjang sabar di pihak saudara, Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, pemurah, ada di pihak kepada saudara dan saya. Di tengah engkau khawatir, engkau ndak cukup, engkau susah, tapi Tuhan sekali lagi penyayang, Tuhan pengasih, Tuhan panjang sabar, Tuhan pemurah. 4P itu ada di pihak saudara. 16, lihatlah apa yang dikatakan Daud, berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Hari ini pastikan hidup kita, kalau kita berjalan dengan 4P-nya Tuhan, Tuhan itu pasti fokus sama hidupmu, karena kita biji matanya. Tuhan itu pasti mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan itu pasti menguatkan saudara dan saya
dan menyelamatkan keturunan saudara dan saya. Jadi hari ini tidak ada orang yang lagi cemas ya. Percayalah, Tuhan 4P ada di pihak saudara dan saya. Bagian kita hari ini apa? Ya sudah, jadilah tenang supaya kita hari-hari ini dapat menguasai diri. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Apapun yang terjadi, Tuhan 4P sedang berpaling kepada saudara dan saya, sedang hari ini memberi kekuatan, memberi kasih-Nya kepada saudara dan menyelamatkan keturunan kita semua. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut ya. Tuhan lagi berpaling loh. Tuhan fokus sama saudara. Tuhan lagi kasih kekuatan. Tuhan mau menyelamatkan. Dan Tuhan hari ini mengasihi kita. Makanya hidup kita aman dan amin. Nggak usah takut ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tetap semangat. Nggak ada orang yang hari ini putus asa. Semua kehidupan yang terjadi hari-hari ini cuman dibutuhkan mental semangat. Nah ya, orang hari ini harus mental apa? Semangat. Semangat yang patah akan keringkan tulang ya. Tapi kalau kita on fire tiap hari, wow, dihajar masalah, saudara bilang gini, aman, amin, aman, amin bersama Tuhan, aman, amin. Lihat kebaikan Tuhan, lihat pengampunan Tuhan, lihat kasih setia yang berlimpah. Saudara kurang apa? Makanya apa yang dikatakan firman di Mazmur 86 ayat 5 itu diucapkan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bagi semua orang, termasuk orang yang hari ini susah, orang berdosa, siapapun kita, termasuk saudara mungkin orang yang sederhana, orang yang kastanya rendah, orang yang bangkrut. Tuhan itu tidak pernah bedakan saudara. Mungkin kalau dunia yang bisa berseru-seru kepada orang bangsawan hanya yang selevel dengan bangsawan, yang selevel dengan kastanya. Tapi buat firman Tuhan, saudara kalau baca firman Tuhan ini, saudara bisa kagum sama Tuhan. Bayangin, kita ini siapapun kita hari ini, mau bangkrut kek, mau ditinggal pasangan kek, mau sakit kanker, mau mantan pembunuh, mantan pezina, siapapun yang berseru kepada Tuhan, maka dia tidak pernah menolak saudara dan saya. Dan malam ini juga dia sedang membuka tangannya lebar-lebar, yaitu siapa? Tuhan yang baik, Tuhan yang kebaikan pengampunan ya. Tuhan yang baik, suka mengampuni dan berlimpah. Baik, suka mengampuni, berlimpah lagi kasih setianya. Itu sedang bekerja malam ini ya. Apa yang baik hari ini? Tuhan yang baik yaitu dia pelihara saudara. Tuhan yang baik sedang apa? Memelihara kekhawatiranmu. Tuhan yang baik sedang mencukupkan kebutuhanmu yang tidak cukup. Dan Tuhan yang baik sedang menghibur kita semua yang lagi ngalami kesusahan. Yang kedua, diulang supaya saudara gampang ingatnya. Pengampunan Tuhan, mengampuni dosa merah seperti kermisi. Diampuni tetap bayar harga ya. Pastikan kita nggak mau kan hidup disalib. Nggak enak saudara ya. Lebih baik kita jadi orang benar, enak saudara ya. Susah payah ndak nambahi, tapi kita benar-benar menikmati hidup dalam anugerah. Cukup kasih karuniaku. Tuhan itu mengampuni kita, yaitu kita dibebaskan dari murka Allah. Dan Tuhan mengampuni kita, melayakkan kita supaya kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Hari ini siapa yang melayakkan kita? Hari ini karena kita dilayakkan, kita bisa panggil Tuhan tuh Papa, Papa Yesus. Boleh Bapak ya Aba. Kita dilayakkan loh saudara. Coba kalau kita tidak ada kematian Yesus, mungkin antara Bapak dan kita ada jurang,
ada satu pemisah, yaitu dosa-dosa kita. Tapi karena Yesus yang berkorban, maka kita dilayakkan Tuhan untuk datang kepada Dia sewaktu-waktu. Panggil aja, Papa, aku hari ini butuh sesuatu, ya. Kita percaya. Dan yang terakhir, yaitu Tuhan apa? Penyayang, ya. Tuhan pengasih, panjang sabar, dan pemurah. Dia lagi memalingkan wajahnya kepada saudara. Dia lagi mentop up kekuatanmu. Dia mengasihi saudara dan saya sampai keturunan kita semua. Tuhan Yesus memberkati, ya. Tetap semangat sebelum tidur. Saudara percaya hari-hari ini kita mau membangun, ya. Tadi saya khotbah di Victory Surabaya. Bagaimana hari-hari ini kita itu dibangun Tuhan untuk memberi kesaksian tentang Injil, bukan kesaksian tentang hasil, ya. Jangan berlomba-lomba untuk mencapai hasil tanpa Injil. Banyak orang bisa kesaksian hanya ketika tentang seputaran hasil. Banyak orang berkata, saya dari kanker sembuh. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau saudara hari ini lihat Paulus berkata apa? Aku akan hari ini tetap menjadi kesaksian tentang Injil. Kalau kita kesaksian tentang hasil tidak diikuti oleh Injil, maka semuanya sia-sia. Orang kaya tidak bisa menarik hatinya Tuhan. Tapi kalau orang yang dulunya kesaksian tentang Injil, dulu saya itu galak, sekarang sabar di tengah proses. Nah, ini yang bisa menarik hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu akan sukacita. Hatinya Tuhan itu akan berbunga-bunga waktu kita bisa kesaksian tentang Injil, hidup menghidupi Injil. Makanya malam ini yuk, siapapun saudara dan saya, tidak ada waktu lagi, semakin singkat. Saudara dan saya jangan terus hidup dalam ketakutan, karena senyatanya setiap proses kehidupan itu hanya untuk membawa hidupmu takut akan Tuhan, membawa hidupmu bebas dari dosa-dosa. Maka tidak ada orang yang lagi hidup hari ini dalam ketakutan karena masalah. Masalah itu baik, masalah itu cuman alatnya Tuhan. Suamimu yang selingkuh itu cuman alatnya Tuhan menajamkan karakter Kristus. Hari ini apapun, mungkin anak-anak yang berontak, mungkin hari ini mertua yang galak, engkau difitnah, itu cuman alatnya Tuhan untuk kebaikan saudara di depan. Mungkin hari ini keuanganmu lagi kacau balau, ndak usah panik. Ini cuman salah satu proses dapur api yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Salah satu proses dapur api supaya kita disalibkan, yaitu mematikan daging. Yang dibakar di dapur api itu bukan hidupmu, tapi dosa-dosamu. Api 7 kali dipanaskan itu cuman membakar dosa-dosa kita. Tapi hidup kita tetap akan hidup. Hidup kita tidak bakal hancur, karena hidup kita aman dan amin dalam pengendalian Tuhan. Percayalah, keuanganmu pasti aman dan amin dalam pengendalian Tuhan. Katakan, Tuhan, keuanganku aman dan amin dalam pengendalian Tuhan. Rumah tanggaku aman dan amin dalam pengendalian Tuhan. Kankerku aman dan amin dalam pengendalian Tuhan. Anak-anakku aman dan amin dalam pengendalian Tuhan. Semua katakan, ya. Malam ini tidak ada orang khawatir, tidak boleh susah, tidak boleh berkata tidak cukup sehingga saudara panik. Percayalah, semuanya aman dan amin dalam pengendalian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Jangan lupa, ya, besok ada onset yang Jakarta datang, ya. Kita akan terus bangun firman. Orang yang lagi lapar dan haus, ya. Saya tuh kalau ndak live malam, ya, banyak jemaat itu yang WA saya, Bu Eli, kok ndak ada live? Saya lagi bete. Saya lagi butuh vitamin. Saya butuh vitamin Eli Kurniawati. Enggak, bukan vitamin Eli Kurniawati, ya. Vitaminnya
firman Tuhan ya. Kita percaya malam ini, makanya kalau saya itu ndak live, ndak khotbah malam ya, di tengah kita puasa, saya kok merasa ya gimana, tapi bersyukur ya saudara, jujur ya. Kalau mau buat khotbah, mungkin saudara dengerinnya cuman berapa? 40-45. Tapi buat persiapannya, saudara tahu ya, saya itu hanya karena kasih karunia loh. Setiap hari kalau bisa dapat sesuatu yang baru, fresh ya, fresh dari Tuhan, itu karena kasih anugerah ya. Makanya tetap semangat kalau saya terus kasih waktu buat saudara untuk dengar firman. Harapan saya capek, saya tetap sukacita. Harapannya yuk, hidup saudara dan saya bangun semangat setiap hari. Minum vitamin firman Tuhan buat saudara semangat. Ya, kan banyak orang kalau capek minum extra jos. Nah, ini extra jos ya. Orang bilang, "Bu, capek minum extra jos jadi semangat." Nah, kita juga punya extra jos loh hari ini. Malam ini kita punya extra jos, yaitu firman Tuhan. Selamat menikmati kebaikan, pengampunan, dan kasih setia Tuhan yang berlimpah. Jangan nikmati apapun, hutangmu ndak usah dipikirin, ndak usah direnung-renungkan terus. Yang mau Tuhan renungkan kebaikan Tuhan, renungkan pengampunan Tuhan, renungkan kasih setia Tuhan yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami percaya malam ini anak-anakmu yang lagi khawatir, yang lagi susah, yang lagi hidup dalam kekurangan, mereka mengangkat tangan, mereka menyerahkan semua kekhawatiran, kekurangan mereka saat ini Tuhan. Mereka menyerahkan saat ini juga kesusahan mereka ke dalam tangan-Mu sebelum mereka tidur. Maka Tuhan yang akan memelihara, mencukupkan, bahkan menghibur mereka, sehingga mereka tetap kuat menghadapi semua ini, mereka tetap semangat. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami sudah tidak pusing dengan dosa-dosa kami. Kami tahu bahwa Tuhan, anugerah-Mu sudah terjadi, karya terbesar ketika Engkau mati buat kami. Kami juga tidak mau lagi mempermainkan Tuhan ketika kami diberi anugerah. Buat kami hari ini alergi terhadap segala macam bentuk dosa. Kami juga Tuhan tidak mau lagi Tuhan hidup terus terpuruk Tuhan. Kami mau hidup menikmati kasih setia, karena Engkau adalah Tuhan yang penyayang, panjang sabar, pengasih, dan pemurah. Engkau berpihak kepada kami, Engkau sedang mengamat-ngamati kami, dan mata Tuhan tertuju buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Besok Zoom libur ya. Saya juga mungkin besok nggak bisa live, tapi saya ganti Kamis ya, karena besok semua hari Rabu itu bertepatan, semua pada sibuk ya. Jadi mungkin saya akan ketemu nanti Kamis ya, mungkin agak pagian. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Tidur yang nyenyak, ngorok-ngorok. Tuhan memberkati dalam nama Yesus.